kita semua kembali lagi di channel saya yang mana kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang ada di lingkup ASN. Pada video sebelumnya kita membahas upaya-upaya apa saja sih yang dapat dilakukan dalam membangun budaya berakhlak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melakukan tugas sehari-hari di lingkungan kerja. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut beberapa contoh kegiatan dan hambatan yang ada di lingkup kerja saya akan mengenalkan diri saya dan jabatan saya yang saya pegang sekarang terlebih dahulu. Sehingga nantinya teman-teman yang mendengarkan pembicaraan ini dapat memahami kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di lingkup kerja saya. Nah, nama saya Muhammad Akbar Ismullah. Saya berada di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. Jabatan saya adalah calon analisis pengembangan infrastruktur. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama waktu lagi, saya akan membahas contoh-contoh kegiatan dan hambatan yang ada di lingkup kerja saya, khususnya di Dinas Prakimtam. Nah, yang pertama kita mulai dari berorientasi pelayanan. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut di area lingkup kerja saya adalah kegiatan survei perencanaan peningkatan infrastruktur di kawasan permukiman sesuai dengan usulan masyarakat, usulan pokir pikiran DPRD, maupun dari Renja OPD itu sendiri. Nah, penjelasannya adalah kita melakukan survei lokasi dengan konsultan perencana dan masyarakat guna merancang desain yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah di lingkungan tersebut. Nah, pada tahap pelaksanaan survei lokasi ini merupakan bentuk penerapan budaya berorientasi pelayanan, yang mana kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di area tersebut. Penghambat yang sering terjadi ketika kita melakukan kegiatan ini adalah terkadang ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan di daerah tersebut karena adanya kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang di sana. Nah, cara mengatasinya dari hambatan tersebut adalah kita berkoordinasi antar masyarakat, konsultan perencana, dan pemerintah mengenai tujuan, kajian struktur, hingga manfaat bangunan yang akan kita bangun di daerah tersebut. Nah, yang kedua, kita ambil dari nilai akuntabel. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan akuntabel ini di lingkup kerja saya yaitu membuat perhitungan HPS. Yang mana HPS itu sendiri adalah kepanjangan dari hasil perhitungan sendiri dengan dasar acuan perhitungan EE dan gambar rencana kerja dari konsultan perencana dalam rangka peningkatan infrastruktur di kawasan pemukiman. Penjelasannya pada tahap ini yaitu kita memeriksa dan mempelajari EE dan gambar kerja rencana konsultan perencana terlebih dahulu di kawasan pemukiman. Nah, pada tahap ini juga kita memeriksa dan mempelajari data dan bahan kerja rencana konsultan perencana pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman, merupakan bentuk dari penerapan budaya akuntabel yang mana kita harus melaksanakan tugas dengan cermat. Nah, hambatannya ketika kita melaksanakan kegiatan ini adalah kita sering tidak fokus dalam bekerja karena teralihkan dengan kegiatan pribadi yang lain seperti bermain HP, kita membuka sosial media, Instagram, Facebook, dan kemudian kita bermain game. Nah, cara mengatasinya adalah pada saat bekerja HP kita tidak mainkan. Nah, kita letakkan saja di atas meja dan hanya digunakan untuk kegiatan berkoordinasi dengan rekan kerja saja. Nah, kita ambil lagi dari nilai kompeten. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan nilai core value kompeten ini di lingkup kerja saya yaitu masih membuat perhitungan HPS dengan dasar acuan perhitungan EE gambar rencana kerja dari konsultan perencana. Nah, penjelasannya yaitu ketika pada tahap menerima data dan bahan EE dan gambar rencana kerja dari konsultan, tahap ini penggunaan data dari bahan EE dan gambar rencana dari konsultan perencana itu adalah sebagai bentuk penerapan budaya kompeten, yang mana dalam kegiatan tersebut dalam perencanaan menggunakan tenaga ahli yang profesional dan kompeten agar kualitas infrastruktur yang dibangun memadai dan sesuai dengan kualitas. Nah, penghambatnya ketika kita melaksanakan kegiatan ini adalah ketidaktelitian perhitungan dan gambar konsultan perencana akan membuat perhitungan proyek tersebut. Nah, cara mengatasinya yaitu adalah kita harus meng-cross check kembali hasil kerjaan dari konsultan perencana.
Nah, kemudian kita ambil dari nilai harmonis. Nah, dari nilai harmonis ini yang sesuai dengan kegiatan yang saya lakukan di Dinas Perumahan Rakyat, yaitu melakukan pengawasan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Nah, penjelasannya kegiatan ini adalah kita melakukan survei kembali dengan konsultan pelaksana yang terpilih guna menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, lokasi pekerjaan, ataupun segi teknis maupun non teknis. Nah, pada tahap ini merupakan penerapan budaya harmonis karena kita pada pelaksanaannya pekerjaan di area pemukiman, kita ingin membangun lingkungan yang kondusif dengan masyarakat sekitar sehingga tidak terjadi bentrok antara pemerintah dengan masyarakat karena proses pengerjaannya. Nah, penghambatnya di sini adalah di sisi lingkungan, terkadang ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan di daerah tersebut karena akibat suara yang ditimbulkan karena dalam proses rehabilitasi atau pembuatan infrastruktur tersebut. Nah, cara mengatasinya adalah kita berkoordinasi dengan tokoh setempat mengenai proses tahapan pekerjaan di area tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat apa saja sih yang akan terjadi, dan kita mencari solusi bersama dalam mengatasi dampak tersebut. Nah, kemudian kita ambil ke poin loyal. Nah, di dalam kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, yang mencerminkan dari core value ASN akhlak loyal, yaitu kita melakukan pengawasan dan pembangunan peningkatan infrastruktur. Nah, penjelasannya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pembangunan infrastruktur pemukiman secara berkala. Nah, pada tahap pekerjaan ini merupakan penerapan budaya loyal yang mana dalam pelaksanaannya kita diuji. Tidak ada praktik-praktik kecurangan demi menjaga nama baik ASN dan pimpinan instansi pemerintahan. Nah, penghambatnya adalah terkadang adanya risiko praktik suap di lapangan. Nah, cara mengatasinya adalah kita tidak tergoda dengan rayuan-rayuan dan iming-iming keuntungan pribadi dengan cara kita memperkuat dan membentengi diri kita dengan ilmu agama. Nah, itu sangat penting sekali ilmu agama bagi seorang ASN. Selanjutnya kolaboratif. Nah, kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat atau kegiatan yang saya kerja sendiri yang mencerminkan nilai kolaboratif adalah ketika membuat perhitungan HPS dengan dasar acuan perhitungan EE dan gambar rencana kerja dari konsultan perencana dalam rangka peningkatan infrastruktur kawasan pemukiman. Penjelasan dari kegiatan ini adalah berkoordinasi dengan konsultan perencana apabila ada penemuan ketidaksesuaian atau kesalahan maupun perubahan dalam perencanaannya. Pada tahap ini juga, berkoordinasi dengan konsultan perencana merupakan bentuk penerapan budaya kolaboratif yang mana kita bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan hasil yang terbaik. Nah, hambatan yang sering terjadi ketika kita berkoordinasi dengan konsultan perencana adalah perbedaan pendapat mengenai desain. Nah, cara mengatasi dari perbedaan pendapat tersebut adalah kita harus saling sharing ilmu masing-masing mengenai ilmu yang berhubungan dengan desain yang akan dibangun. Dan kita mencari solusi bersama, mencari solusi terbaik sebelum eh, desain yang desain tersebut diputuskan. Nah, sekian video kita pada hari ini mengenai membahas potensi penghambat dan cara mengatasi terkait upaya pembangunan budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.